Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium. Rangkaian acara sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Jakarta International Stadium dimulai pukul 7 pagi. Pelaksanaan sholat Idul Adha dipimpin oleh Imam Kiai Haji Muhammad Ali selaku Ketua LPTQ Provinsi DKI Jakarta. Dilanjutkan dengan khutbah atau tausiah oleh Kiai Haji Syukron Makmun selaku pimpinan Ponpes Darul Rahman. Isi khotbah dan tausiah pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah bertema dengan berkurban, cinta Allah, cinta sesama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersuku-suku. Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling ada pengertian di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya, dan untuk memperbarui informasi sholat Idul Adha, kita bergabung dengan rekan Yasin Idris di Masjid Istiqlal Jakarta, pemirsa, dan Kanidwi di Jakarta International Stadium. Baik, selamat pagi Kani. Seperti apa penyelenggaraan Idul Adha di tempat Anda mengabarkan saat ini? Selamat pagi Tiara dan juga pemirsa. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah kepada Anda umat muslim yang merayakan pada hari ini. Yang mana pagi tadi kami juga telah melaksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, kemudian juga hadir pula tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan beserta dengan jajaran DPRD DKI Jakarta dan juga masyarakat sekitar dari Jakarta International Stadium yang telah dilaksanakan sholat Idul Adha pada pukul 7 pagi tadi, yang diperkirakan kurang lebih tadi terdapat 8.000 hingga 20.000 jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang mana memang jatuh pada hari Minggu 10 Juli 2022 terhitung penetapan 10 Zulhijjah pelaksanaan Idul Adha tahun 2022, yang mana tadi juga sholat dipimpin oleh imam yang disampaikan pula sebelum acara pelaksanaan sholat Idul Adha. Sebelumnya disampaikan kata sambutan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian setelahnya dilaksanakan sholat jamaah Idul Adha 1443 Hijriah dipimpin oleh Imam Kiai Haji Muhammad Ali selaku Ketua LPTQ Provinsi DKI Jakarta, dilanjutkan dengan tausiah dan juga khotbah yang dipaparkan oleh Kiai Haji Syukron Makmun, bertemakan pada tahun ini mengangkat berkaitan dengan berkurban, cinta Allah, cinta sesama, di mana memang diingatkan sekali lagi bahwa memang perayaan Hari Raya Idul Adha yang memang dirayakan setiap tahunnya ini menjadi momentum secara bersama bagi umat muslim untuk bisa mengikuti serangkaian acaranya. Dan tadi juga pada saat selesai pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan hewan kurban berupa sapi sebesar 1,2 ton jenis limosin yang tadi diserahkan secara langsung dan juga akan segera didistribusikan ke wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Dan juga tadi pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium, karena memang membludaknya jamaah hingga 8.000 hingga 20.000 jamaah, tentunya dari panitia Pemprov DKI Jakarta juga telah mengatur
arus lalu lintas dan juga menyediakan sejumlah 12 kantong parkir, bahkan disediakan di area dalam dan juga di area pintu luar dari Jakarta International Stadium berupa shuttle bus kepada jamaah yang akan mengikuti sholat Idul Adha di JIS pada pagi tadi, karena memang tadi sempat ramai sekali yang memang seharusnya dilaksanakan pada pukul 6.30 sehingga sedikit mundur dan baru bisa dilaksanakan pada pukul 7 pagi perayaan Hari Raya Idul Adha di Jakarta International Stadium. Demikian dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio Tiara Harahap. Baik, terima kasih Kak Dwi melaporkan langsung dari Jakarta International Stadium Jakarta. Lantas seperti apa ini suasana dari penyelenggaraan Idul Adha di Masjid Istiqlal? Silakan Yasin Idris. Ya, tadi usai menjalankan ibadah sholat Idul Adha, ini masyarakat masih banyak di Masjid Istiqlal ini untuk menikmati suasana baru dari Masjid Istiqlal. Kita ketahui bahwa baru beberapa waktu terakhir ini Masjid Istiqlal kembali dibuka untuk umum dengan fasilitas, kemudian dengan berbagai bangunan yang baru. Tentu ini menjadi daya tarik bagi masyarakat. Nah, mereka ini tidak hanya masyarakat dari DKI Jakarta saja, tapi dari daerah-daerah penyangga yang juga ingin menikmati suasana pada pagi hari ini. Tadi kami pantau mereka ini juga masih berkeliling di seputaran Masjid Istiqlal yang sangat nyaman sekali, yang saat ini sudah rimbun dengan tanaman-tanaman. Bahkan mereka juga masih berselfie, kemudian mengabadikan sapi yang dikurbankan oleh Presiden Jokowi yang bobotnya ini mencapai 1,2 ton. Juga ada sapi dari Wapres, yaitu kisarannya juga sekitar 1 ton. Nah, anak-anak kecil juga sangat senang sekali untuk menyaksikan sapi-sapi yang ada di sini. Dan tadi usai menjalankan ibadah sholat Idul Adha, Presiden Jokowi bersama dengan Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo ini langsung secara resmi menyerahkan sapi kurbannya kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, kemudian didampingi juga oleh Menhan Prabowo Subianto tadi yang ikut menyaksikan untuk nantinya disembelih di sini dan akan didistribusikan untuk masyarakat yang ada di sekeliling sini. Kami juga punya cuplikan pemirsa mengenai makna dari Idul Adha tahun ini yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Berikut pernyataannya. Rabbil Alamin, pada pagi hari ini kita baru saja menunaikan ibadah sholat Id di Hari Raya 1443 Hijriah ini di tahun 2022. Hari Raya Idul Adha kita maknai sebagai sebuah ketauhidan, sebuah aktivitas dengan menebarkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk sesama, menebarkan rasa bahagia yang sebanyak-banyaknya kepada kanan kiri kita, bukan hanya berkorban dalam menyembelih hewan korban, tetapi makna yang tadi saya sampaikan adalah hal yang lebih penting untuk bisa kita lakukan. Nah, pemirsa, nanti untuk mekanisme pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal ini hanya untuk sapi-sapi yang berasal dari Presiden Joko Widodo, kemudian Wapres Ma'ruf Amin, dan juga Menteri Agama yang akan disembelih di sini. Ini juga nantinya akan dibagikan kepada cleaning service yang ada di Masjid Istiqlal, kemudian pekerja yang ada di Masjid Istiqlal ini. Sementara untuk masyarakat umum ini tidak ada pembagian yang ada di Istiqlal ini. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana rutinitas Masjid Istiqlal biasanya mendistribusikan hewan kurban ini untuk masyarakat dengan membagikan kupon. Nah, tadi disampaikan oleh Imam Masjid Istiqlal bahwa ini salah satu upaya untuk meniadakan kerumunan yang ada di Masjid Istiqlal, sehingga sapi yang jumlahnya ada 32 ekor, kemudian kambing yang jumlahnya ada 16 ekor, ini nanti akan didistribusikan ke masjid, kemudian ke yayasan yang sudah diseleksi oleh Masjid Istiqlal secara hidup. Lah, nanti barulah masjid ataupun yayasan tersebut akan menyembelih hewan-hewan tersebut dan didistribusikan. Jadi bagi masyarakat yang biasanya datang untuk antre mengambil
mengambil hewan kurban yang akan dilaksanakan esok hari mulai pukul 7 ini ditiadakan. Hanya beberapa hewan saja yang akan dipotong di sini dan akan dibagikan untuk orang-orang yang ada di sekeliling Masjid Istiqlal ini sendiri. Nah, kalau kami amati tadi salah satu pernyataan Presiden Joko Widodo juga menyampaikan selamat juga kepada jamaah haji yang mulai tahun ini sudah bisa kembali menunaikan ibadah haji. Semoga hajinya tadi disampaikan dapat berjalan dengan lancar, kemudian dapat kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Kemudian Presiden juga mengingatkan dengan adanya pelonggaran di perayaan Lebaran Idul Adha ini diminta masyarakat untuk tetap mematuhi prokes kesehatan, diantaranya tetap menggunakan masker sebab saat ini kembali berlakukan kembali untuk tetap menggunakan masker baik berada di lingkungan dalam ruangan maupun di luar ruangan mengingat adanya kenaikan kasus COVID-19 yang belakangan ini kita ketahui jenis BA4 dan juga BA5. Nah, tadi kami juga memantau beberapa menteri yang juga ikut hadir mendampingi Presiden. Ini ada Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, kemudian ada juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga tadi ikut mendampingi Presiden Jokowi pada saat menyerahkan hewan kurban. Kemudian ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian ada juga tadi Menpora Zainul Amali, kemudian ada juga Panglima TNI Andika Perkasa yang ikut tadi untuk melaksanakan ibadah sholat di sini. Kemudian tadi kami juga sempat berbincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Dia menyampaikan ada pernyataan yang disampaikan khusus kepada dia bahwa Presiden cukup senang melihat perubahan Masjid Istiqlal yang saat ini sudah sangat ramah lingkungan, kemudian hemat energi dikarenakan sudah banyak pohon-pohon, bahkan tadi diceritakan di bagian atas semuanya sudah menggunakan listrik tenaga matahari untuk dimanfaatkan pada malam hari, dan juga tadi Presiden mendapatkan informasi bahwa Masjid Istiqlal ini mendapatkan penghargaan dari luar negeri dengan masjid yang dapat menjadi percontohan bagi masjid-masjid di dunia. Ini salah satu juga yang membuat Presiden tadi pada saat berkunjung ke sini terkesan dengan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan. Nah, sementara itu yang dapat kami kabarkan, Tiara, kembali ke Anda di studio.